warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak hebat? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Jumpa lagi dengan Bu Asmi. Kali ini kita akan belajar tentang pubertas. Simak sampai selesai ya. Setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian dapat memahami pengertian pertumbuhan dan perkembangan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, menyebutkan pengertian pubertas, menyebutkan ciri-ciri pubertas, mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan, menyebutkan cara menjaga alat reproduksi pada masa pubertas, dan menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan pada masa pubertas. Sebelum memasuki materi pubertas, kalian harus memahami bahwa manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh. Pertumbuhan ini dapat diukur dengan angka. Contoh pertumbuhan adalah bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi sel tubuh menuju kedewasaan. Hal ini tidak dapat diukur dengan angka. Contoh perkembangan misalnya seorang bayi dari dia mulai lahir bisa merangkak, bisa berjalan, berlari, dan seterusnya. Ini disebut sebagai perkembangan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu gen atau keturunan. Gen atau keturunan adalah faktor keturunan yang merupakan warisan dari orang tua kita. Gen dapat menjadi penentu warna kulit, tinggi tubuh, kekuatan otot, atau ukuran tubuh seseorang. Contohnya, orang yang memiliki tubuh yang besar, maka kemungkinan besar keturunan juga akan bertubuh besar. Faktor yang kedua yaitu hormon. Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan berguna untuk mengatur kerja suatu organ tertentu. Tubuh kita menghasilkan banyak sekali hormon dengan berbagai fungsinya. Hormon yang paling banyak berpengaruh dalam proses pertumbuhan ini adalah hormon somatotrofin, yaitu hormon pertumbuhan. Orang yang kekurangan hormon ini biasanya akan memiliki tubuh yang lebih kecil. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah zat gizi dan air. Zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Zat gizi yang paling diperlukan dalam masa pertumbuhan ini adalah protein. Selain zat gizi, manusia juga memerlukan air sebagai zat pelarut. Air juga dapat membantu proses pembentukan energi di dalam tubuh. Energi yang dihasilkan oleh tubuh akan menghasilkan sel-sel baru dan akan menggantikan sel-sel yang rusak. Selain zat gizi dan air, pertumbuhan manusia juga memerlukan matahari untuk pertumbuhannya. Cahaya matahari diperlukan untuk kesehatan tulang, karena cahaya matahari dapat mengubah provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D yang membantu pertumbuhan tulang. Faktor yang keempat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah aktivitas. Aktivitas yang dilakukan manusia dapat berupa aktivitas otot dan aktivitas otak. Aktivitas otot seperti olahraga akan membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Sedangkan aktivitas otak dapat membuat perkembangan otak semakin cepat. Kegiatan lain yang dapat mensimulasi otak misalnya menggambar, menyanyi, dan juga berhitung. Coba kalian perhatikan gambar pertumbuhan manusia berikut. Bagaimana kesimpulanmu tentang gambar ini? Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia berawal dari bayi yang sebelumnya berada di kandungan ibu, yaitu kurang lebih selama 9 bulan. Bayi pada usia 6 bulan biasanya sudah mulai bisa duduk, sedangkan pada usia 9 bulan sudah mulai bisa berdiri, dan pada usia 12-16 bulan biasanya bayi sudah mulai berjalan. Selanjutnya, bayi akan mengalami masa balita. Masa balita yaitu usia 2-5 tahun. Pada masa ini mulai bisa berjalan dan berlari tanpa dibantu. Pada masa ini pertumbuhan terjadi sangat pesat sehingga butuh lingkungan dan gizi yang baik. Tahap selanjutnya yaitu masa kanak-kanak, di mana masa kanak-kanak ini berada di antara masa balita dan masa remaja. Pada tahap ini, anak mulai bisa membaca dan menulis. Anak mulai aktif berdiskusi dengan teman-temannya. Fisiknya pun lebih aktif dibandingkan dengan balita.
Tahap yang keempat yaitu tahap remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa remaja ini, seseorang mengalami masa pubertas. Pada masa pubertas ini, hormon reproduksi manusia dipersiapkan untuk memperoleh keturunan. Selain perubahan fisik, remaja juga mengalami perubahan emosi dan psikologis. Tahap yang kelima yaitu tahap dewasa. Tahap pertumbuhan mencapai puncaknya yaitu pada masa dewasa ini. Pada masa ini, seseorang biasanya sudah bekerja dan memiliki keturunan. Yang terakhir yaitu tahap lansia. Ini adalah tahap terakhir pertumbuhan manusia. Pada masa ini, tubuh sudah mulai keriput dan rambut sudah mulai beruban. Lansia wanita akan mengalami menopause, yaitu berakhirnya siklus menstruasi. Lalu, apa itu pubertas? Pubertas berasal dari bahasa Latin, yaitu pubes yang artinya masa menuju kedewasaan. Pubertas dikenal juga dengan masa akil balik, di mana masa ini seorang anak mengalami perubahan fisik. Masa remaja adalah masa transisi atau masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pubertas disebut juga fase pertumbuhan, di mana akhirnya seorang anak mengalami ataupun mencapai kematangan organ reproduksinya. Pada masa pubertas, anak-anak sudah mulai memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya, karena pada masa ini organ reproduksi sudah mulai berkembang. Lalu, kapan terjadi usia pubertas? Pada umumnya, manusia mengalami pubertas pada usia 8 hingga 15 tahun. Anak perempuan biasanya mengalami masa pubertas lebih cepat daripada laki-laki. Anak perempuan mengalami di usia 8 sampai 13 tahun, sedangkan anak laki-laki di usia 10 sampai 15 tahun. Namun, tentu saja tidak semua anak mengalami hal yang sama. Beberapa anak mungkin mengalami masa pubertas sebelum atau sesudah usia tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri pubertas. Ketika seorang anak mengalami pubertas, maka akan terlihat ciri-cirinya, yaitu terjadinya perubahan. Perubahan ini ada dua jenis, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan primer adalah perubahan yang terjadi dalam tubuh, yang meliputi perubahan hormon dan organ reproduksi. Perubahan primer merupakan tanda awal seseorang memasuki masa pubertas, yang ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Sedangkan perubahan sekunder adalah perubahan yang menyertai perubahan primer. Umumnya nampak terlihat seperti perubahan fisik dan psikis. Perubahan sekunder akan terlihat dari luar. Selanjutnya akan kita pelajari ciri pubertas pada anak laki-laki. Seperti yang kita ketahui bahwa pubertas itu ditandai dengan adanya perubahan primer dan perubahan sekunder. Untuk perubahan primer pada anak laki-laki adalah terjadinya mimpi basah. Mimpi basah merupakan ereksi di pagi hari tanpa disadari dengan mengeluarkan air mani. Mimpi basah menandakan bahwa sel sperma sudah mulai diproduksi dan berfungsi. Sedangkan perubahan sekunder yang merupakan ciri pubertas pada anak laki-laki diantaranya tubuh kumis dan jenggot, jakun mulai tampak membesar, suara berat dan besar, bahu mulai bidang dan datar, mulai berjerawat pada wajah, tubuh bertambah tinggi dan besar, otot tubuh mulai terbentuk, kulit dan rambut akan mulai berminyak, serta tumbuh rambut di area tertentu. Selanjutnya akan kita bahas ciri pubertas pada anak perempuan. Anak perempuan juga mengalami perubahan primer. Perubahan primer yang terjadi pada anak perempuan yang merupakan ciri utama terjadinya pubertas adalah yaitu terjadinya menstruasi atau haid. Perempuan yang sudah mengalami pubertas akan menghasilkan sebuah sel telur atau ovum setiap bulannya. Menstruasi pada anak perempuan menandakan berfungsinya alat reproduksi. Pada perubahan primer ini diproduksinya hormon reproduksi pada anak perempuan. Tubuh menghasilkan hormon reproduksi seperti hormon estrogen dan hormon progesteron yang penting untuk mendukung perubahan fisik dan perkembangan organ reproduksi wanita. Hormon ini juga mengatur siklus haid dan menjaga masa kehamilan. Berikut ini adalah perubahan sekunder yang merupakan ciri pubertas pada anak perempuan. Yang pertama yaitu pinggul membesar,
Kemudian payudara mulai membesar, suara lebih nyaring dan lembut, kulit mulai berminyak dan berjerawat, tubuh bertambah tinggi dan membesar, serta tumbuh rambut di area tertentu. Selain mengalami perubahan fisik, anak pada masa pubertas juga akan mengalami perubahan psikis. Di antaranya, emosinya menjadi tidak stabil, akan mudah tersinggung dan mudah marah, mencari perhatian dan kasih sayang dari orang-orang terdekat, kemudian memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar, mulai mencari jati diri, biasanya dengan senang mencoba hal baru. Kemudian mulai tertarik dengan lawan jenis. Perasaan ini masih mudah berubah-ubah dan tidak mau tergantung kepada orang tua. Biasanya ia ingin menunjukkan kalau dia juga bisa melakukan sesuatu. Nah, anak-anak hebat, setelah menyimak penjelasan tadi, kalian tentu bisa menyimpulkan apakah kalian sudah mengalami masa pubertas atau belum. Apabila kalian sudah mengalami masa pubertas, maka kalian harus mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat baik secara fisik, psikis maupun sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga agar alat reproduksi tetap berfungsi dengan baik, yaitu yang pertama, pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari, memakai pakaian yang berbahan lembut dan menyerap keringat, memakai handuk yang kering, tidak lembab dan tidak bau. Setelah buang air kecil, cara membersihkannya adalah dari arah depan ke belakang, agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Saat menstruasi, bagi anak perempuan, gantilah pembalut 4-6 jam sekali. Ini untuk mencegah infeksi bakteri dari darah menstruasi. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pada masa pubertas? Yang pertama yaitu jalinlah komunikasi yang lebih erat dengan ayah dan ibumu. Karena pada masa pubertas biasanya emosi kalian belum cukup stabil. Jika ada masalah, ceritakan kepada orang tua kalian. Kemudian, pilihlah bacaan atau tontonan yang sesuai dengan usia kalian. Jaga selalu kebersihan diri agar tidak ada masalah, misalnya menjadi bau badan dan jerawat. Berhati-hatilah dalam pergaulan, jangan sampai kalian salah memilih teman. Dan bermedsos secara sehat dan bijak. Baik anak-anak hebat, demikian tadi penjelasan tentang pubertas, ciri-cirinya, bagaimana cara mengatasinya, dan apa yang dilakukan ketika kalian mengalami pubertas. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.